Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansa, nomor pokok mahasiswa 1803062019. Di sini saya akan menganalisa mata kuliah psikologi dakwah sebagai syarat ujian akhir semester. Baik, langsung saja di sini akan menganalisa 6 soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan mempelajarinya. Pengertian psikologi dakwah sendiri banyak pendapat para ahli, dan di sini saya simpulkan psikologi dakwah merupakan cabang pengetahuan yang menggabungkan antara kajian psikologi dengan ilmu dakwah. Psikologi dakwah pada hakikatnya merupakan bagian dari psikologi Islam. Kenapa? Karena dalam psikologi dakwah mengaitkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, tujuan mempelajari psikologi dakwah sendiri. Setiap pelajaran itu pasti mempunyai tujuan, apalagi psikologi dakwah. Tujuan psikologi dakwah ini yang pertama untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah dan penerang agama. Yang kedua, memberikan landasan dan pedoman kepada metodologi dakwah. Dan yang ketiga, memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologi sasaran dakwah sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh aparat dakwah dan penerangan agama. Dan soal yang kedua akan kita analisa. Jelaskan wilayah dan lingkup kajian psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Oke. Sekurang-kurangnya, wilayah dan ruang lingkup dalam pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian psikologi dakwah dan rangkaian dengan psikologi lainnya. Yang kedua, bantuan psikologi individual dan sosio atau kelompok bagi pengembangan psikologi dakwah dengan latar belakang sejarah dan perkembangan psikologi tersebut. Yang ketiga, faktor motivasi terhadap tingkah laku manusia dalam proses dakwah. Dan yang keempat, proses dakwah dalam pengertian dan kaitannya dengan proses belajar manusia. Yang kelima, faktor leadership atau kepemimpinan dalam proses kegiatan dakwah. Dan yang keenam, faktor pengaruh lingkungan terhadap perkembangan hidup beragama manusia. Yang ketujuh, metode dakwah yang efektif merupakan permasalahan dalam dakwah. Dan yang terakhir, lain-lain menyangkut faktor pengembangan hidup beragama pada manusia. Oke, selanjutnya menganalisa soal yang ketiga. Jelaskan urgensi, motivasi, dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Sebutkan faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas pendakwah dan sebutkan serta jelaskan. Oke, kita analisis. Seorang dai sebaiknya memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena dengan itu ia akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau pendengar pendakwah tersebut. Seorang dai juga harus memiliki sikap penyayang dengan sampai memiliki tujuan berdakwah untuk mencari popularitas, ketenaran, pujian maupun senjangan. Itu jangan sampai. Faktor kredibilitas pendakwah dapat dijabarkan menjadi yang satu, dai yang memiliki kemampuan dalam ilmu agama, memiliki akhlak yang baik, pandai bergaul, memiliki persiapan yang cukup, dan memiliki kemampuan dalam menggunakan media dakwah. Dan yang kedua, mad'u. Mad'u ini adalah pendengar. Pendengar yaitu dengan mengetahui kondisi mad'u, dai akan dapat menentukan materi serta metode apa yang cocok untuk mad'u didengarkan. Dan yang ketiga, materi. Materi dakwah disampaikan sesuai dengan objek dakwah dan sistematis sesuai dengan kaidah retorika atau gaya bicara yang kita sampaikan. Dan yang keempat, media dakwah. Yang kelima, media yang ada pendakwah yang membawakan dakwanya secara humoris, santai, maka dai yang melakukan bermaksud dengan tujuan dan menarik mad'u atau pendengarnya. Baik, selanjutnya menganalisa soal yang keempat. Bagaimana hubungan spiritualitas dan sikap mental pelaku dakwah? Coba saudara jelaskan secara relasional mungkin. Oke, hubungan spiritualitas dengan sikap mental itu dapat diarahkan, yaitu hal-hal yang mengenai keadaan baik cara berpikir dengan perasaan. Spiritual berkaitan dengan rohani, batin kita atau kejiwaan kita. Maka agama terutama Islam yaitu
mengembangkan kehidupan antara jasmani dan rohani serta dunia dan akhirat. Di zaman modern ini manusia hanya percaya dengan kekuatan materi yang didukung sains saja. Padahal adanya agama Islam itu kita dibawa ke tempat atau suasana yang kadang menumbuhkan spiritual dan sikap mental yang kuat. Bahkan tidak terhitung, di mana ini juga harus diiringi dengan pemahaman menghayati pesan mental dan spiritualitasnya untuk melihat kemampuan dengan mata batin dan hati nurani tentang ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya, menganalisa soal yang kelima. Jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai atau penyampai pesan agar pengguna bahasa dapat efektif dalam penyampaian dakwah tersebut. Oke. Menganalisa soal yang kelima. Arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Harus memiliki penggunaan bahasa yang efektif dalam mencapai tujuan dakwah tersebut. Bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, dapat dibayangkan bagaimana nasib kita jika tidak memiliki bahasa sebagai media komunikasi dalam segala aspek kehidupan. Bahasa sebagai media utama dalam berdakwah. Jadi, sejogja gunakan bahasa yang baik dan benar. Kesalahan dalam pemilihan kata, pelafalan dan kata yang berlebihan jangan dianggap sepele agar dakwah kita berhasil dilakukan. Nah, bagaimana sih dakwah kita itu agar berhasil dilakukan? Ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu pendakwah atau pembicara harus memiliki keberanian dan tekad yang kedua. Yang kedua, pendakwah atau pembicara harus memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, pendakwah harus memiliki atau menguasai bahasa yang baik dan benar. Pastinya pendakwah harus banyak-banyak membaca buku dan menganalisa soal yang terakhir. Bahasa sebagai pesan dakwah dapat terdiri dari pesan verbal dan non-verbal. Apakah yang dimaksud dengan pesan verbal dan non-verbal? Berikan contoh serta bagaimana hubungan pesan verbal dan non-verbal tersebut. Oke, menganalisa soal yang terakhir, kita harus tahu dulu apa pengertian pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal merupakan komunikasi yang menggerakkan simbol-simbol atau kata-kata baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pesan non-verbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan menggunakan gerak, sikap tubuh, vokal, tapi bukan bahasa, kontak mata, ekspresi muka, dan sentuhan. Nah, jadi setelah kita mengetahui 2 pengertian pesan verbal dan non-verbal, kita baru bisa mengetahui hubungan keduanya. Hubungan keduanya sama-sama penting karena dalam bekerja sama dalam proses komunikasi sehingga mudah ditafsirkan dan dipahami. Bagaimana sih contoh hubungan antara pesan verbal dan non-verbal ini? Yang pastinya bisa kita ambil contoh dalam hal dunia kerja atau dunia diskusi di perkuliahan. Pasti kita menggunakan pesan verbal dan non-verbal. Salah satu contohnya pada saat kita presentasi ataupun rapat di ruang kerja, kita pasti menggunakan pesan verbal. Pesan verbal itu seperti kata-kata, yaitu kita menyampaikan kata atau pendapat kepada audiens atau kepada teman kita. Tapi terkadang pada saat rapat juga kita pasti menggunakan pesan non-verbal. Jika seorang pendengar terkadang tidak konsen, kita menggunakan pesan verbal sebagai kode, bisa kedipan mata atau ganggukan kepala dan lain-lain sebagai contoh. Bisa juga menghentakkan meja seperti ini. Itu juga sebagai contoh pesan non-verbal. Jadi itu saja analisa dari saya tentang psikologi dakwah. Semoga menganalisa ini membawa manfaat kepada teman-teman dan pastinya ilmu ini kita share kepada seluruh insan manusia. Oke, sekian presentasi dan analisa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.